Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya dan teman-teman saya akan menjelaskan hasil dari riset kami tentang pengambilan data statistik. Di sini kami mengambil data yaitu tentang temperatur pada bintang. Adapun anggota kelompok yang pertama yaitu adalah Ahmad Iza Al-Islami, yaitu diri saya sendiri dengan PM 23351067. Selanjutnya ada Ahmad Rido dengan PM 233510 100, Sevi T. Dolok Saribu 20 35 10 432, Daud Franz Julita Lawan Banua 2335 10 575, Sarul Effendi 2335 10 312. Langsung saja masuk yang pertama yaitu adalah tentang latar belakang. Statistik adalah ilmu yang mempelajari cara mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data agar mudah dipahami. Dalam bidang sains, statistik banyak digunakan untuk menganalisis data nyata, termasuk di bidang astronomi. Pada laporan ini, data yang digunakan berasal dari dataset astronomical data di Kaggle, yang berisi informasi tentang berbagai parameter bintang seperti suhu, luminositas, dan radius. Data tersebut diolah menggunakan Excel dan Python untuk menghitung ukuran statistik serta menampilkan hasil dalam bentuk tabel dan diagram. Melalui analisis ini, diharapkan kita dapat memahami pola dan karakteristik bintang dengan bantuan metode statistik deskriptif. Di sini ada contoh yang kami ambil yaitu ada tentang matahari sebagai contoh bintang milik Bima Sakti, yaitu adalah galaksi kita berada sekarang. Langsung saja masuk yang pertama yaitu adalah langkah-langkah. Poin pertama yaitu adalah data yang diperlukan diambil dari Kaggle. Di sini kami mengambil data dari Kaggle yaitu data dari astronomik yang berisi beberapa judul data, dan di sini spesifiknya kami mengambil data tentang temperatur bintang. Di sini ada 235 data temperatur bintang yang masih mentahan atau masih belum diatur. Selanjutnya ada array. Array data teratur. Pada poin kedua ada array data teratur, yaitu adalah data dari data mentahan yang telah diatur atau disusun dari terkecil ke terbesar. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum saya melanjutkan penjelasan dari teman saya tadinya, perkenalkan nama saya Daud Franz Juli Telom Banua, NPM saya 233510 575. Dan langsung saja kita masuk ke bagian penjelasannya. Yang ketiga yaitu diagram batang dan daun. Dan pada 3.1 menggunakan program Python. Pada gambar ini menampilkan dua grafik dari Python, histogram atau kiri dan frekuensi relatif atau kanan. Terinterpretasi utamanya histogram menunjukkan ketinggian frekuensi pada kisaran suhu terendah mendominasi. Grafik frekuensi relatif menegaskan poni data yang besar berada di kelas suhu terendah tersebut. Ini adalah diagram batang frekuensi yang dibuat menggunakan Python. Interpretasi utamanya yaitu grafik ini menampilkan frekuensi setiap kelas suhu batang yang paling tinggi yang berada di kelas suhu rendah. Secara visual membuktikan kemencengan distribusi data. Lalu gambar ini pula diagram garis frekuensi yang dibuat menggunakan Python. Interpretasi utamanya, garis ini menghubungkan titik tengah setiap batang histogram, penurunan tajam setelah puncak pertama menunjukkan bahwa jumlah bintang
menurun drastis seiring dengan kenaikan suhu. Lalu visualisasi pada Excel dan Word. Penjelasan ini juga adalah diagram batang frekuensi yang dibuat menggunakan Excel. Interpretasinya, grafik ini mengonfirmasi temuan Python kelas suhu terendah atau pada 1939 hingga 6178 K adalah yang paling dominan dengan frekuensi 120. Dan ini juga adalah diagram garis frekuensi yang dibuat menggunakan Excel. Interpretasi utamanya sama seperti versi Python. Grafik ini menunjukkan alur distribusi frekuensi yang menurun curam, mengadakan kemencengan data ke arah nilai terendah. Gambar ini menampilkan ogive kurang dari yang dibuat di Excel. Interpretasi utamanya, grafik ini dimulai dari 0 dan menanjak. Ini menunjukkan simulasi total jumlah bidang yang memiliki suhu di bawah batas kelas tertentu. Dan gambar ini menampilkan ogive lebih dari yang dibuat Excel. Interpretasi utamanya ialah grafik ini dimulai dari total data yaitu 237 dan terus menurun. Ini menjawab pertanyaan berapa banyak bintang yang memiliki suhu di atas batas kelas tertentu. Lalu pada visualisasi SPSS-nya, gambar ini menampilkan diagram batang frekuensi yang dihasilkan menggunakan perangkat lunak statistik SPSS. Interpretasi utamanya, pengguna SPSS memastikan hasil visualisasi yang valid. Batang tertinggi berada pada rentang suhu rendah, menegakkan kembali pola menceng yang kuat pada data temperatur bintang. Gambar ini pula menampilkan ogive kurang dari yang dihasilkan oleh SPSS. Interpretasi utamanya, grafik merujuk ini memvisualisasi data kumulatif, menunjukkan akumulatif frekuensi yang lancar. Gambar ini pula menampilkan ogive lebih dari yang dihasilkan oleh SPSS. Interpretasi utamanya ialah grafik menurun ini menunjukkan frekuensi sisa atau yang berada di atas batas suhu tertentu. Lalu pada bagian 4-nya yaitu pengumpulan data atau tabel distribusi frekuensi. Ini adalah tabel distribusi frekuensi utama. Tujuannya yaitu merangkum 237 data mentah ke dalam 9 kelas interval. Fokus utamanya ialah kelas 1939 hingga 6178 memiliki frekuensi 120
yang merupakan kelas yang paling padat dan mendasari semua visualisasi histogram. Gambar ini pula menampilkan tabel distribusi frekuensi relatif dengan 10 kelas interval. Fokus utamanya ialah kolom frekuensi relatif menunjukkan bahwa kelas 1939 sampai 5745 memiliki proporsi 0,4937 atau hampir dari 50%. Ini menekankan dominasi bintang bersuhu rendah dalam sampel. Dan ini juga adalah tabel frekuensi kumulatif kurang dari. Tujuannya yaitu menghitung jumlah data yang terakumulasi di setiap batas atau kelas. Digunakan sebagai data dasar untuk membuat grafik OGIF atau kurang dari. Ini adalah tabel frekuensi kumulatif lebih dari, yaitu tujuannya menghitung jumlah data yang tersisa atau yang berada di atas setiap batas bawah kelas, digunakan sebagai data dasar untuk membuat grafik OGIF lebih dari. Diagram batang menggunakan tableau. Perangkat lunak tertentu. Perangkat lunak tableau fokus utamanya yaitu visualisasi ini sangat menekankan proporsi di mana batang pertama terlihat jauh lebih tinggi dari yang lain, menggarisbawahi hampir setengah dari data berada di kelas terendah. Gambar ini adalah histogram kedua yang dihasilkan dengan Python. Fokus utamanya histogram ini memvisualisasikan data berkelompok di mana tingginya batang pada nilai rendah mendominasi, menegakkan kesimpulan utama tentang distribusi menceng pada temperatur bintang. Lalu gambar ini adalah diagram garis frekuensi atau poligon yang berpasang dengan histogram di gambar 28. Fokus utamanya yaitu garis yang halus ini mempertegas bentuk distribusi data yang tidak simetris dengan puncak yang jelas pada kelompok suhu terendah. Dan itu saja penjelasan dari saya, dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Sarul Effendi, NPM 2335101312. Pada bagian ini saya akan menjelaskan tentang tabel frekuensi kumulatif lebih dari dan tabel frekuensi kumulatif kurang dari. Kedua tabel ini digunakan untuk melihat penyebaran dan data secara menyeluruh, apakah data cenderung berada di atas atau di bawah nilai tertentu. Pada bagian 5 ini yaitu tabel distribusi frekuensi kumulatif lebih dari. Kemudian
Tabel frekuensi kumulatif lebih dari menunjukkan jumlah data yang memiliki nilai lebih besar atau sama dengan batas bawah suatu kelas. Misalnya, kalau kita ingin tahu berapa banyak bintang dengan suhu lebih dari 5000 Kelvin, maka nilainya bisa dilihat langsung dari tabel ini. Selanjutnya, cara menghitungnya yaitu cara membuat tabel ini cukup sederhana. Yang pertama, kita gunakan tabel distribusi frekuensi biasa, lalu kita mulai menjumlahkan frekuensi dari kelas atas ke bawah. Kelas paling atas menunjukkan total seluruh data, kemudian setiap kelas berikutnya berkurang sesuai jumlah data pada kelas sebelumnya. Jadi, semakin ke bawah nilainya akan semakin kecil. Kemudian di sini kita membuat diagram OGIF menggunakan Python. Jadi untuk hasilnya setelah tabelnya jadi, kita bisa membuat diagram OGIF-nya lebih dari. Pada grafik ini, sumbu X menunjukkan batas bawah kelas dan sumbu Y menunjukkan frekuensi kumulatif lebih dari. Garisnya biasanya menurun dari kiri ke kanan. Diagram ini bisa dibuat menggunakan Excel, XPSS, atau Python seperti pada laporan kelompok kami. Baik, selanjutnya itu tabel frekuensi kumulatif kurang dari. Berbeda dengan sebelumnya, tabel frekuensi kumulatif kurang dari menunjukkan jumlah data yang memiliki nilai lebih dari atau sama dengan batas atas kelas. Misalnya, untuk melihat banyaknya bintang dengan suhunya kurang dari 6000 Kelvin. Kemudian cara menghitungnya itu langkah pembuatannya hampir sama, hanya saja dilakukan dari arah sebaliknya. Kita mulai dari kelas paling bawah, lalu menjumlahkan frekuensi secara bertahap ke atas. Kelas pertama berisi frekuensi awal dan setiap kelas berikutnya ditambah dengan jumlah kelas sebelumnya. Pada kelas terakhir, totalnya harus sama dengan jumlah seluruh data. Kemudian, untuk hasil dan visualisasinya dari tabel ini kita bisa membuat diagram OGIF kurang dari. Sumbu X menunjukkan batas atas kelas dan sumbu Y menunjukkan frekuensi kumulatif kurang dari. Garisnya biasanya naik dari kiri ke kanan. Diagram ini juga bisa dibuat dengan bantuan Excel, SPSS, atau Python seperti yang tertera pada laporan kelompok ini. Baik, jadi kesimpulannya, tabel kumulatif lebih dari dan kurang dari membantu kita memahami penyebaran data dari dua arah yang berbeda. Keduanya penting dalam analisis statistik karena mempermudah kita melihat jumlah data di atas atau di bawah suatu nilai tertentu. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan dari tabel frekuensi kumulatif lebih dari dan tabel frekuensi kumulatif kurang dari. Baik, tanpa salam, nama saya Ahmad Rido. Di sini saya akan melanjutkan untuk bagian yang ketujuh, yaitu tabel frekuensi relatif. Nah, jadi tabel frekuensi relatif ini adalah perbandingan antara frekuensi suatu data dengan jumlah seluruh data. Jadi misalnya pada kelas 1939 sampai 5745 dengan frekuensi 117, itu frekuensi relatifnya adalah 0,4937. Artinya kontribusinya pada kelas ini yaitu hampir sekitar 49%. Ini sesuai dikarenakan frekuensinya juga tinggi. Kemudian adapun pada kelas 36.193 sampai 40.000 dan dengan frekuensi 5 itu frekuensi relatifnya adalah 0,0211. Artinya kontribusinya pada kelas ini jumlah datanya itu hanya sekitar 2% saja. Kemudian visualisasinya untuk diagram frekuensi relatif. Yang pertama ini menggunakan SPSS. Bisa kita lihat ini adalah diagram batang dan pada rentang kelas 1939 sampai 5745 itu merupakan grafik batang yang paling tinggi, yaitu mencapai 117.
Artinya pada rentang ini adalah frekuensi dominannya. Kemudian ada visualisasi menggunakan Python. Di sini ada variabel kelas dengan tipe datanya itu list atau array. Dia ini jadi menampung rentang kelasnya. Kemudian ada juga variabel frekuensi dengan tipe datanya itu list atau array juga. Dia itu untuk menampung nilai frekuensi dari setiap kelas tadi. Nah, untuk membuat dan menampilkan diagramnya, kami menggunakan library dari Python, yaitu matplotlib. Untuk hasil outputnya adalah seperti ini. Bisa kita lihat juga, untuk kelas 1939 sampai 5745 adalah kelas dengan frekuensi dominannya, yaitu sekitar 117. Kemudian visualisasi menggunakan Excel masih sama. Kelas 1939 sampai 5745 adalah kelas dengan frekuensi dominan. Kemudian ada juga menggunakan visualisasinya menggunakan Tableau masih sama. 1939 sampai 5745 adalah kelas dengan frekuensi dominan. Artinya dapat disimpulkan bahwa visualisasi diagram frekuensi relatif itu visualnya sudah sesuai dengan data yang telah kita olah. Kemudian masuk ke poin yang ke-8, yaitu menghitung harga-harga tengah. Jadi harga tengah itu adalah nilai-nilai yang berada di tengah tiap kelas interval pada data berkelompok. Misalnya pada kelas 1939 sampai 6178 itu harga tengahnya atau nilai tengahnya adalah 4058. Nah, cara mencari harga tengahnya yaitu dengan menambahkan atau menjumlahkan batas bawahnya dan ditambah dengan batas atasnya dibagi 2 sehingga didapatkanlah harga tengah. Kemudian adapun kolom FI dikali XI. Nah, apa fungsi kolom ini? Jadi fungsi kolom FI dikali XI adalah untuk mengetahui kontribusi setiap kelas terhadap nilai rata-rata. Nah, pada kelas yang pertama itu kontribusinya paling besar terhadap nilai rata-rata, yaitu sekitar 487.020. Untuk rumusnya itu FI dikali XI atau frekuensi dikali harga tengah. Kemudian bagian selanjutnya ada itu mean. Nah, apa sih mean itu? Jadi mean itu merupakan nilai rata-rata dari data. Jadi dari semua data, rata-rata nilainya itu adalah 7.886. Kemudian ada pun median. Median itu nilai tengah data. Jadi dari seluruh rentang data itu nilai tengahnya adalah 5.577. Kemudian ada kuartil. Nah, kuartil ini dia membagi data menjadi 4 bagian. Artinya jika data tersebut dibagi menjadi 4 bagian, nah Q1-nya atau batas atas bagian ke-1-nya yaitu 3.758. Nah, jika Q3 artinya jika data tersebut dibagi menjadi 4 bagian, batas bagian ketiganya yaitu 11.282. Kemudian ada desil. Nah, tadi kuartil kan membagi menjadi 4 bagian. Kalau desil itu membagi menjadi 10 bagian. Nah, jika desil 4, artinya jika data tersebut dibagi menjadi 10 bagian, bagian keempatnya, batas atas bagian keempatnya adalah 3.949. Kemudian adapun persentil. Sama juga dia membagi data menjadi beberapa bagian, tetapi persentil ini membagi menjadi 100 bagian. Artinya jika persentil 45, batas atas dari bagian yang ke-45 adalah 5.213. Kemudian ada modus. Modus ini simpelnya adalah nilai yang paling muncul. Nah, jika dari data kami, itu nilai yang paling munculnya adalah 4.349. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi selanjutnya, yaitu menghitung harga tengah.
Nah, sebelum saya melanjutkan pada rumusnya, kami memiliki 5 tabel, 5 kolom tabel. Yang pertama yaitu tabel kelas, yang kedua batas kelas, yang ketiga frekuensi yang dilambangkan dengan FI, lalu harga tengah yaitu XI, lalu ada FI dikali XI atau frekuensi dikali XI. Baiklah, yang pertama adalah rumus mean atau rata-rata. Dengan rumusnya itu adalah sigma N dan K sama dengan 0. FI dikali dengan XI dibagi sigma K dan I dikurang 1 dikali F1. Nah, sigma ini adalah dengan tujuan menjumlahkan semua antara nilai N dengan K. Lalu FI ini adalah frekuensi pada kelas I. Dan XI adalah nilai tengah pada kelas I. Nah, seperti yang di kolom ini adalah FI-nya, XI-nya. Lalu didapatkanlah yaitu 1,6224 dikali 681 per 206. Didapatkan hasil kumulatifnya yaitu 7,886,80. Selanjutnya adalah median atau nilai tengah dengan rumus LMD ditambah per 2 dikurang FG per F kecil MD dikali C. Di mana yang diketahui adalah LMD adalah tepi bawah kelas di mana median berada. Lalu N adalah jumlah total data. F besar ini adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Dan FMD ini adalah frekuensi pada kelas median. Sedangkan yang C adalah panjang interval kelas. Didapatkanlah hasil perhitungan, yaitu 1939 ditambah 103 per 0, di 103 kurang 0 per 120. Didapatkanlah hasil akhirnya yaitu 5,57748. Yang ketiga adalah kuartil 1 atau kuartil bawah yang dilambangkan dengan Q1. Rumusnya adalah L1 ditambah dengan hasil penjumlahan dari N per 4 dikurang FB per F1 dikali C. Keterangan L1 adalah tepi bawah kelas 1, kelas K1, N per 4 atau 1/4 N adalah posisi K1 dari hitungan 1/4 dikali 100 dengan 25. Nah, F1 ini adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas K1 dan F1 kecil ini adalah frekuensi pada kelas K1. C adalah panjang interval kelas. Didapatkan hasil perhitungan yaitu 1939 ditambah 51,5 per 120 dikali dengan 4.239. Didapatkanlah hasil kumulatifnya yaitu 3,7558,24. Kuartil 3 atau Q3. Rumusnya adalah 10,419 atau 10,149 ini adalah tetapan dikali FB yang akan dikalikan kembali dengan kumulatif sebelum kelas 3. Atau rumus lainnya adalah K3 sama dengan L3 ditambah 3/4N dikurang F3 per F3 dikali C. Nah, L3 ini adalah tepi bawah kelas K3 dan 3/4N ini adalah posisi K3 dan F3 ini adalah frekuensi kumulatif dan C adalah panjang interval kelas. Didapatkanlah perhitungan yaitu 10,419 ini adalah hasil tetapan atau hasil perhitungan dari L3 yang ditambahkan dengan penjumlahan dari 3/4N dikurang F3 dikali F3 kecil. Lalu 10,419 ini ditambahkan dengan perhitungan dari 154,5 dikurang 149 per 27 yang dikalikan dengan 4239 sama dengan 10,419 ditambah 5,5 per 27 dikali 4239. Dapatlah hasil kumulatifnya yaitu 11,282. Selanjutnya adalah desil 4. Desil 4 ini dilambangkan dengan D4. Rumusnya adalah L ditambah 4/10N atau 4N/10 dikurang FB per F kecil dikali C.
Dengan keterangannya adalah L ini adalah tepi bawah kelas dari desil 4 dan 4/10n atau 4n/10 ini adalah posisi dari desil 4 yang dihitungannya dari 4/10 dikali 100. Lalu F4 ini atau F kecil ini adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas dari desil 4. Lalu C ini adalah panjang interval kelas, didapatlah perhitungannya 1939 tambah 82,4 dikurang 0/120 dikali 4239, didapatlah hasil kumulatifnya yaitu 4. Yang selanjutnya adalah persentil 45. Persentil 45 ini dilambangkan dengan P45 dengan rumus L ditambah 45/100n dikurang FB dibagi dengan F dikali C. L45 ini atau L ini adalah tepi bawah kelas dari persentil 45. Sedangkan 45/100n atau 45n/100 ini adalah posisi 45. Lalu F besar ini adalah frekuensi pada kelas persentil 45-nya tadi. C-nya adalah panjang interval kelas. Didapatkan hasil perhitungannya itu 1939 ditambah 120/120 kali ditambah 91 dikali dengan 4239. Nah, hasil perhitungan dari 120/120 tambah 91 ini adalah 120/211. Lalu hasilnya itu ialah hasil akhirnya atau hasil kumulatifnya itu 4349,81. Selanjutnya yaitu adalah menghitung harga-harga deviasi. Nah, sebelum menghitung harga deviasi, kita harus mengetahui juga dulu tabel-tabelnya. Yaitu di sini kami ada tabel dari nilai, lalu tepi kelas, lalu frekuensi, lalu ada nilai tengah yaitu XI, ada XI kuadrat, ada FI kali XI, ada FI kali XI kuadrat, baru tetapan X dikurang rata-rata, lalu ada FI dikali tetapan X kurang X rata-rata, ada juga FI dikali dengan X dikurang rata-rata X yang dikuadratkan. Nah, lalu masuk pada rumus pertama yaitu mean deviasi. Mean deviasi atau simpangan rata-rata. Dengan rumusnya adalah sigma K dan I sama dengan 1 yang dikalikan dengan F1 dikalikan dengan tetapan X1 dikurang X dibagi dengan N. Dapatlah yaitu datanya 1,774, 645,738 didapatlah hasil akhirnya itu yaitu 7,488389/21. Selanjutnya adalah deviasi standar atau simpanan baku. Rumusnya adalah akar dari sigma K dan I sama dengan 1 FI dikali XI dikurang X yang dikuadratkan per nilai N dikurang 1. Didapatlah hasil perhitungannya adalah 204,750,451,58 yang diakarkan. Didapatkanlah hasil kumulatifnya yaitu 29,457,35. Selanjutnya adalah variansi. Variansi atau ragam yang dirumuskan dengan S kuadrat. Nah, rumusnya itu sigma F1 dikali dari perhitungan dari XI dikurang X rata-rata yang dikuadratkan per N kurang 1. Namun kami tidak mencantumkan rumus itu pada presentasi kami di sini. Nah, dari hasil rumus itu dapatlah hasil kumulatifnya yaitu 867,586,659,224. Selanjutnya adalah menghitung kemencangan dan keruncingan. Di sini ada data suhu temperatur. Kemencangan pada data kami atau PUNES-nya adalah min 1332 dan
keruncingan atau kurtosis pada data kami tabel-tabel yang di atas tadi adalah min 0,864. Selanjutnya yaitu membuat dashboard menggunakan Python. Nah, di sini kami hanya menampilkan hasil output dari dashboard yang kami punya. Namun di hasil presentasi kami ada kami cantumkan hasil codingnya. Namun di sini hanya gambar, dan di gambar ini kami ada dashboard. Yang pertama adalah tabel distribusi frekuensi, yang kedua diagram garis frekuensi, yang ketiga adalah frekuensi kumulatif atau lebih dari, yang selanjutnya adalah diagram batang frekuensi, yang selanjutnya adalah diagram batang frekuensi relatif, yang terakhir adalah frekuensi kumulatif atau kurang dari. Baiklah, sekian dari saya untuk presentasinya. Saya serahkan selanjutnya kepada teman yang akan melanjutkan presentasi selanjutnya. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu adalah kesimpulan. Statistik memberikan kemudahan dalam mengolah serta menyajikan data agar lebih mudah dipahami dan dapat ditarik kesimpulan yang tepat dari hasil pengolahan tersebut. Dengan mempelajari statistik, proses penelitian dapat dilakukan dengan benar sesuai dengan metode-metode yang berlaku. Melalui laporan ini, pembaca diharapkan memperoleh dasar pemahaman tentang konsep statistik serta mampu mengembangkan lebih lanjut dengan memanfaatkan berbagai software pendukung seperti Python, Tableau, dan SPSS. Adapun manfaat dari pembelajaran ini yaitu adalah mampu mengolah dan menganalisis data statistik deskriptif dengan memanfaatkan software Python, MS Excel, Tableau, dan SPSS secara efektif. Yang kedua, mampu menghitung ukuran pemusatan seperti mean, median, dan modus, serta ukuran penyebaran atau deviasi untuk data berkelompok. Selanjutnya ada mampu menyajikan data dalam bentuk tabel, grafik, dan diagram interaktif menggunakan berbagai software pendukung seperti Tableau untuk visualisasi yang lebih menarik. Selanjutnya ada mampu memahami dan mengembangkan suatu fenomena secara lebih sederhana melalui penerapan ukuran-ukuran statistik. Yang kelima ada menarik kesimpulan dengan tingkat kepercayaan tertentu berdasarkan analisis data sampel terhadap populasi. Selanjutnya, mampu melakukan efisiensi biaya penelitian melalui penerapan metode sampling dan yang tepat. Selanjutnya ada mampu mengembangkan dan menerapkan model statistik atau prediktif untuk menyelesaikan berbagai permasalahan. Dan ke-8, mampu mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang memiliki hubungan dengan suatu permasalahan tertentu. Selanjutnya ada mampu menentukan mengevaluasi pengaruh atau efek dari variabel-variabel dalam suatu kajian statistik. Dan yang terakhir, mampu melakukan peramalan atau prediksi dan data masa depan dengan menggunakan pendekatan statistik serta dukungan software seperti Python, Tableau, dan SPSS. Baiklah, sekian hasil presentasi kami mengenai data temperatur bintang. Jikalau ada kesalahan kata dan pengucapan dalam penyampaian materi, mohon dimaafkan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.